Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Lanjutkan kajian kita masih membahas surah At-Takwir dan kita masuk pada bagian akhir dari ayat 24 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikru lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia maksudnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seseorang yang kikir, dan Al-Quran itu bukan perkataan syaitan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Tentunya bagi sesiapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa surah At-Takwir ini kan sebelumnya didahului dengan sumpah. Dan sumpah-sumpah yang mendahului itu untuk 3 perkara besar. Pertama, bicara tentang para malaikat, khususnya Jibril alaihi salatu wassalam, dan sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang terakhir kedudukan Al-Quran. Inilah 3 perkara kenapa kemudian surah At-Takwir ini didahului dengan sumpah, karena untuk 3 perkara. Untuk para malaikat khususnya Jibril, yang kedua untuk kedudukan Rasul, dan yang terakhir untuk kedudukan Al-Quranul Karim. Adapun kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Allah mengatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ada 2 bacaan. Bidhanin dengan dhad, ada dengan dha. Ta dha. Ini kan dhad, shad dad gitu. Jadi bisa dibaca 2, bidhanin atau dhanin, pakai dhad atau dha. Tentu kalau yang dimaksud dhanin berdasarkan yang kita baca dalam ayat ini, maksud dhanin di sini artinya bakhil. Maksudnya dia Muhammad itu bukanlah seorang yang bakhil. Dari sini kita tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya dermawan, karena dia bukan orang bakhil. Baik dermawan secara tangan, memang dia tidak pernah kikir. Apapun yang diminta, kalau Nabi SAW punya, pasti diberi. Bahkan satu hari Nabi SAW sedang jalan, tiba-tiba dari belakang ditarik serbannya sehingga mencekik lehernya. Ketika Nabi SAW melihat, rupanya yang menarik itu adalah seorang pengemis. Tapi Nabi SAW tidak marah.
Rasul hanya tersenyum, kemudian pengemis ini mengatakan, berikanlah kepadaku apa yang telah Allah karuniakan kepadamu. Lihat sadis pengemis zaman dulu, mintanya banyak katanya. Berikan apa yang Allah berikan kepadamu katanya. Tapi Nabi SAW tidak marah. Justru Nabi SAW mengisyaratkan sebuah lembah yang di situ berisi kambing. Kata Nabi SAW, ambillah kambing-kambing itu, bawalah ke kaummu. Sampai dia heran. Akhirnya dengan senang hati dia mengambil kambing itu, kemudian datang ke kaumnya dan mengatakan, ji'tu min indi khairin nas. Sungguh aku telah datang dari manusia yang paling baik. Masuklah kalian Islam, katanya. Artinya Nabi SAW secara tangan tidak bakhil, ataupun secara ilmu, sebagaimana dalam ayat ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW bukan seorang bakhil di dalam menyampaikan ilmu syariah, di dalam menyampaikan Al-Quran. Apapun yang ditanyakan kepada Nabi SAW, maka Nabi akan menjawabnya. Bahkan terkadang jawaban itu melebihi dari pertanyaannya. Contoh ketika Rasul ditanya soal air lautan, apakah bisa digunakan untuk bersuci berwudu? Itu pertanyaannya. Tapi jawabannya melebar. Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Adapun airnya maka tahur, bersih, bisa untuk bersuci. Adapun bangkainya maka halal untuk dimakan. Kan orang ini tidak bertanya bangkai, hanya bertanya air lautan, tapi jawabannya melebar. Karena Nabi SAW tidak pernah kikir dalam ilmu pengetahuan. Itu kalau dibaca dengan dhad. Tapi kalau dibaca dengan dhanin, ya, bidhanin, dhan itu artinya prasangka. Berarti dia Muhammad bukanlah seseorang yang tertuduh terhadap wahyu. Nabi SAW tidak pernah berkhianat dengan wahyu. Apapun yang disampaikan Allah lewat Jibril, maka Nabi SAW akan menyampaikan kepada umatnya. Rasul tidak pernah menyembunyikan sedikit pun, dan Rasul tidak pernah berkhianat sedikit pun. Semua yang diwahyukan telah disampaikan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita tahu bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya untuk disebar di permukaan bumi. Bahkan tidak ada satupun umat kecuali diutus Rasul di situ. Apa maksudnya dan apa tujuannya? Tentu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada manusia bahwa Dia tidak menciptakan manusia itu sia-sia. Jadi ketika Allah menciptakan kita itu tidak sia-sia, tidak main-main diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak. Bahkan diutus seorang Rasul kepada kita, menunjukkan bahwa manusia tidak diciptakan sia-sia. Diutus Nabi kepada kita. Kemudian yang kedua, diutusnya Nabi kepada kita ini ada tujuan mulia yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan diutusnya para utusan. Apa itu? Tauhidullah azza wajalla. Supaya manusia yang diciptakannya itu dengan diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab-kitab itu dalam rangka mengenalkan siapa Rabbnya, akhirnya mereka mentauhidkannya. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, artinya untuk mentauhidkan Allah.
Kemudian yang ketiga, liiqamatil hujjah, untuk menegakkan hujjah di hadapan manusia, supaya kalau nanti mereka meninggal kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kata uzur, karena sudah diutus nabi kepada mereka. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab kita, naudzubillah, maka itu bukan kezaliman Allah, karena sudah diutus pemberi peringatan kepada kita. Dan Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, tidaklah kami akan diazab sehingga diutus kepada kami seorang rasul. Artinya kalau sudah diutus rasul kepada kita, berarti tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan lebih daripada itu tentunya hikmah diutusnya Nabi sallallahu alaihi, hikmah diutusnya para utusan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hidayatun nas, untuk memberikan hidayah kepada manusia. Makanya setiap nabi dan rasul itu dibekali kalam Allah, kitab-kitab dari langit. Itulah Al-Quranul Karim. Makanya ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Quran itu bukan perkataan setan yang terkutuk. Ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan itu terjadi di Gua Hira di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mulai memfungsikan bintang-bintang untuk dijadikan penembak setan-setan yang naik ke langit untuk mencuri dengar. Tujuannya adalah supaya jangan bercampur antara ucapan setan dengan wahyu Allah. Makanya jangan sampai ada jin-jin yang naik ke langit di zaman diutusnya Nabi, supaya murni yang turun dari langit itu wahyu, tidak lagi gado-gado dengan ucapan para dukun yang bersumber dari para jin yang mencuri dengar ke langit. Makanya di sini Allah mengatakan dia bukan setan, bukan perkataan setan. Karena satu hari Nabi SAW, kebiasaan Rasul di awal-awal dakwah itu biasa solat tengah malam. Dan ketika solat itu biasanya banyak orang-orang musyrik, terutama para pembesarnya. Mereka mengendap-endap kemudian mendengar apa yang dibaca Nabi, karena mereka mulai tertarik dengan apa yang dibaca Nabi. Ya wajar, karena di zaman itu memang peradaban jahiliyah itu lagi gandrungnya dengan syair, sehingga kalau ada kata-kata indah mereka suka mendengarnya. Apalagi tidak ada kata-kata yang lebih indah daripada Al-Quran. Jadi satu malam Nabi SAW tidak salat, 2 malam tidak salat, 3 malam tidak salat. Akhirnya kemudian datanglah istri daripada Abu Lahab, Ummu Jamil, Arwa bintu Harbin, menemui Nabi SAW dan mengatakan, aina syaitanuk, katanya, di mana setanmu, katanya. Maksudnya Jibril alaihi salatu wasalam yang datang berikan wahyu kepadamu. Aina syaitanuk, mana setanmu? Jangan-jangan setanmu meninggalkan kamu kemudian hendak mengganti nabi yang bukan dirimu, katanya. Dari situ Nabi SAW terdiam sampai turun ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka artinya Allah tidak akan meninggalkan kamu, wa ma qala, dan Allah tidak akan membenci kamu. Maka di sini Allah mengatakan wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran itu bukan perkataan setan. Fa aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Maksudnya kemana lagi kau arahkan selain kepada Al-Quran? Di zaman sekarang khawatirin muliakan Allah Azza wa Jalla, perkara-perkara yang mengalihkan kita dari membaca Quran itu banyak sekali. Terkadang satu hari ini kita lebih banyak membaca WA dibandingkan baca Quran.
Terkadang kita lebih banyak membaca artikel dibandingkan baca Quran. Terkadang kita disibukkan dengan mendengar YouTube, melihat YouTube yang tidak ada manfaatnya dibandingkan melihat dan mendengar Al-Quran. Atau ketika kita ngobrol berjam-jam dengan kawan itu tidak ada satu pun ayat Quran yang dibaca. Dari sini kita tahu bahwa Al-Quran itu sudah mulai ditinggalkan. Betul kata Nabi SAW dalam sebuah ayat, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Maka berkatalah Rasul, sesungguhnya kaumku ya Rabb, mereka sudah mulai meninggalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Mulai dari tidak membacanya sampai kepada tidak mendengarkannya. Dan inilah zamannya di mana orang lebih suka mendengarkan musik dibandingkan Quran, lebih senang membaca makalah, artikel, WA, WhatsApp dan yang semacamnya dibandingkan membaca Al-Quran. Makanya Allah singgung, fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam semesta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran juga sebagaimana ketika Allah menurunkan rasul-rasul ada maksud dan tujuannya. Kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada kita? Tentu ada maksudnya. Dan ajaibnya ikhwan, Al-Quran ini pengaruhnya kalau kita perhatikan itu terkadang langsung meresap ke dalam hati. Terkadang tidak sampai kepada, tidak harus lewat pendengaran dan tidak harus lewat penglihatan. Terkadang langsung menusuk ke dalam hati. Sampai ada seorang syekh itu bercerita. Jadi dia diundang untuk berceramah di hadapan tunanetra. Semua yang hadir bisu dan secara otomatis dia tuli. Jadi hadirinnya itu dah tuli bisu gitu kan. Dan enggak bisa ngomong, ia juga enggak bisa dengar. Itu kan satu paket biasanya. Orang tuli bisu itu satu paket biasanya. Jadi semua jamaahnya itu tuli bisu. Jadi Syekh ini bingung, cemana saya akan menyampaikan ceramah sementara kalau saya ngomong mereka tak dengar. Ya. Akhirnya kemudian diberitahu kepada Syekh ini bahwa akan ada penerjemah dengan isyarat dan mereka akan paham. Jadi Syekh mengatakan, apakah penerjemahnya bagus dan bisa dipahami? Iya katanya. Mulailah kemudian Syekh berceramah dengan sangat pelan supaya penerjemahnya bisa mengikutinya. Dan subhanallah kata Syekh ini, setiap saya membaca Al-Quran ayat per ayat dalam ceramah itu, saya lihat bahwa ada sebagian jemaah itu meneteskan air mata. Jadi Syekh ini heran, dengar saja tidak. Macam mana kemudian mereka bisa meneteskan air mata setiap Syekh ini membaca Quran? Hanya lewat penerjemah dengan isyarat kan begitu. Rupanya memang Al-Quran sendiri tidak mesti langsung atau tidak mesti diresapi lewat pendengaran. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya yang demikian itu maksudnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi siapa? Bagi yang punya hati. Terkadang Al-Quran juga langsung menembus hati, ikhwan. Tidak mesti harus lewat pendengaran. Sebab kalau lewat pendengaran, cemana pula orang tuli tadi. Ya. Dan itulah pengaruh Al-Quran. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, lalu dijadikannya pada gunung-gunung tersebut akal sebagaimana manusia, pastilah kamu akan melihat gunung itu tunduk, pecah dan belah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu memang berpengaruh besar. Lah di antara tujuan Al-Quran itu, kenapa Al-Quran itu diturunkan? Ya pertama ta'abbud bitilawatihi, karena diibadahi bacaannya.
Antum paham tidak paham baca Quran dapat pahala. Sebagaimana Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Quran itu, satu hurufnya 10 pahala. Artinya diibadahi bacaannya. Itu baca Quran saja pasti dapat pahala. Ya. Yang kedua, tapi lebih daripada itu, bahwa fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami isi kandungan Quran itu jauh lebih baik dibandingkan hanya mempelajari huruf-huruf dalam Quran. Artinya kalau hanya sekedar membaca saja itu sudah bagus dapat pahala. Tapi lebih baik lagi kalau sampai dipelajari seperti malam ini kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Itu jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar membaca. Karena memang tujuan Al-Quran itu afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa kalian tidak tadabbur dengan Quran? Jadi Quran itu diturunkan liyatadabbar, untuk supaya kita mengambil ibrah dengan cara merenungkan. Bukan hanya sekedar membaca lafaz-lafaznya saja, tapi sebisa mungkin kita pahami maknanya. Karena biar kita tahu bahwa tujuan Allah menurunkan Quran itu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dan dari kesesatan menuju hidayah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Tentu Al-Quran ini peringatan bagi seluruh alam. Bagi siapa? Bagi kamu yang menghendaki jalan yang istiqamah. Dan jalan yang istiqamah itu tidak mungkin diraih kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah yang sering saya ulang-ulang, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ditaati karena izinnya dan dimaksiati karena pengetahuannya. Yuta'u bi'idnih wa yu'sa bi'ilmi. Dia ditaati karena izinnya. Maksudnya ditaati karena izinnya, selamanya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan kita untuk berbuat taat, selamanya tidak mungkin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya doa selepas tidur, salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menyehatkan badanku, yang telah mengembalikan ruhku, yang telah mengizinkan aku untuk mengingatnya atau berzikir kepadanya. Kalimat wa adhina li bidzikri, yang telah mengizinkan untuk berzikir. Karena kalau tidak ada izin dari Allah, tidak mungkin kita beramal saleh. Lah antum loh enggak mungkin sampai di sini untuk ngaji tafsir kalau Allah tidak izinkan. Kalau Allah tidak izinkan enggak mungkin sampai di sini. Jadi semua ketaatan itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Semua hidayah itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya izin itu harus dicari. Supaya kita mendapatkan izinnya, mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itulah kita diberikan hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi dari ayat 25 sampai terakhir bicara tentang keagungan ataupun tujuan daripada Al-Quran. Qatfidin muliakan Allah Azza wa Jalla. Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya dari segi turunnya. Kalau Taurat, Zabur, Injil itu turun sekaligus. Mungkin bahasa kitanya 30 juz ambil-ambil kan begitu. Tapi Al-Quran ini diturunkan mufarraqah, diturunkan angsur per angsur. Tidak langsung 30 juz turun kepada Rasul, tetapi diturunkan ayat per ayat, kadang surat per surat gitu ya. Untuk apa dan apa hikmahnya? Sebagian para ulama mengatakan, kenapa Al-Quran diturunkan seperti itu? Lalu apa hikmahnya? Pertama hikmahnya,
kenapa Al-Quran itu diturunkan mufarraqah, diturunkan tidak sekaligus tetapi angsur per angsur. Satu, supaya Al-Quran itu senantiasa relevan dengan zaman dan waktu. Jadi Quran itu akan relevan, hukum-hukumnya walaupun zaman berlalu, walaupun tempat berbeda, walaupun dimanapun adanya, maka Al-Quran akan cocok dengan zaman dan masa. Kenapa demikian? Karena kan setiap Al-Quran turun itu ada asbab nuzulnya. Nah, namanya asbab nuzul itu ya tidak semua ayat ada asbab nuzul, tapi kebanyakan Al-Quran itu ada asbab nuzulnya. Lah asbab nuzul itu ketika turun ayat Al-Quran itu kan disesuaikan dengan peristiwa dan keadaan. Lah namanya peristiwa dan keadaan sejak zaman Rasul sampai kiamat itu pasti ada kemiripan. Sehingga ketika ada peristiwa dan kejadian yang mirip dengan peristiwa dan kejadian di masa turunnya Al-Quran, maka disitulah Al-Quran menjadi solusinya. Makanya Al-Quran itu kitab yang menjadi solusi bagi siapapun. Yang kedua, kenapa Al-Quran ini mufaraqah, diturunkan angsur per angsur, supaya lebih bisa merenungkan. Sebab kalau sekaligus akan sulit merenungkannya. Tapi kalau ayat per ayat kan enak merenungkannya, enak untuk mengamalkannya. Dan itu diantara faedah kenapa Al-Quran itu angsur per angsur, ayat per ayat. Termasuk juga kita ketika mempelajari tafsir ini tidak mungkin sekaligus satu surat. Ya satu ayat kita pelajari, dua ayat, karena biar lebih paham sebenarnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lebih daripada itu, ya. Kenapa Al-Quran ini diturunkan angsur per angsur? Litahaddi wal i'jaz. Supaya orang-orang musyrik di zaman turunnya Al-Quran itu, mereka membuktikan kalau tuduhan mereka terhadap Al-Quran itu adalah benar. Bahwa Al-Quran itu ucapan Muhammad. Silahkan kalau memang Al-Quran itu ucapan Muhammad, kau buat juga seperti ucapan Muhammad. Dan selamanya mereka tidak bisa. Kalau begitu Quran bukan ucapan Muhammad, tapi dia wahyu. Karena dengan lamanya Al-Quran itu turun 23 tahun. Sejak 23 tahun itu tidak ada satupun orang-orang musyrik di zaman itu yang sanggup menandingi Al-Quran dengan membuat satu surat. Menunjukkan Quran itu kan bukan bahasa Nabi, tapi itu adalah kalam Allah yang disampaikan Nabi SAW. Jadi dengan turunkan angsur per angsur itu supaya ketika ayat ini turun, kau buat juga ayat kayak gini, bisa enggak? Ketika satu surat turun, kau buat juga satu surat ini, bisa enggak? Dan mereka tidak bisa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu-ragu tentang Al-Quran ini, maka silahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, panggil seluruh bala tentaramu, buat semisal Al-Quran. Kalau kalian ragu-ragu dan kalian tidak bisa, fa illam taf'alu walan taf'alu, selamanya kalian tidak akan sanggup melakukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada keutamaan bagi orang-orang yang memperhatikan Al-Quran. Pertama, istifa'ullahi lahum. Orang yang memperhatikan Quran dengan cara membacanya, mempelajarinya, maka mereka menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang-orang yang yajluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Orang-orang yang membaca Al-Quran di tengah malam dan di siang hari. Mereka lah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
asyraful ummah, akan diberikan kemuliaan yang paling tinggi dalam umat ini. Sebagaimana Rasul mengatakan, khairukum man qara'al Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran. Waqra'hu, kata Rasul. Kalau begitu, bacalah Quran. Kemudian juga yang ketiga, mubahatullah wa malaikatahu. Orang-orang yang memperhatikan Quran dengan membaca dan mempelajarinya, maka akan menjadi kebanggaan para malaikat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran kecuali akan turun ketenangan, turun rahmat, dan para malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya dan nama kita disebut-sebut di hadapan para malaikat di langit sana. Artinya orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu menjadi kebanggaan para malaikat. Termasuk juga mereka akan, ini yang paling penting, mukramuna bil jannah. Mereka akan dimuliakan di surga. Karena seluruh tingkatan surga itu ditentukan dengan bacaan Quran. Kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah berfirman, ketika penduduk surga baru masuk ke dalam surga, mereka dikumpulkan. Kemudian Allah mengatakan, Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha. Baca, naiklah, tartilkan bacaanmu sebagaimana kau tartilkan di dunia, karena tempat dudukmu di sorga sesuai dengan akhir Quran yang kau baca di dunia. Maknanya semakin banyak membaca Quran, mempelajari Al-Quran dan merenungkannya, maka semakin tinggi tingkatannya di sorga. Artinya tingkatan sorga itu ditentukan dengan Quran. Dan bacaan Quran itu bukan hanya di dunia, sampai ke sorga. Maka beruntunglah, hani'an liman hamal al-Quran. Berbahagialah bagi orang-orang yang membawa Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir karena waktu juga, bahwa Al-Quran itu ada 3 keajaiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan. Pertama, hudan. Yang kedua, rahmatan. Dan yang ketiga, syifaan. Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, yang kedua sebagai rahmat, dan yang ketiga sebagai obat. Adapun Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quranul Karim ada 2 kata ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang petunjuk. Pertama bicara umum, hudalin nas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Karena Allah mengatakan, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Quran itu secara umum adalah petunjuk bagi manusia. Tetapi secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di mana Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya itu hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di satu sisi Allah mengatakan hudan bagi seluruh manusia, petunjuk bagi seluruh manusia. Di sisi ini pula dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mana satu yang benar ini? Maka para ulama menjawab, ayat ini tidak kontradiktif. Secara umum memang Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, tetapi yang mengambil manfaat dari Quran itu hanya orang-orang yang bertakwa. Jadi secara umum Al-Quran itu memang petunjuk bagi manusia, tetapi yang mengambil manfaat dari Al-Quran itu adalah orang yang bertakwa. Atau ada sebagian ahli tafsir mengatakan, secara umum Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, tetapi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa itu lebih khusus, dan itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama, bahwa Quran itu hudan sebagai petunjuk.
Kemudian yang kedua, Quran itu sebagai rahmat. Makanya lihat, isi-isi Al-Quran itu kan hukum-hukum, undang-undang dan macam-macam di dalamnya. Itu demi kemaslahatan kita. Sebab kalau seandainya tidak diturunkan Al-Quran, maka manusia boleh jadi hidupnya seperti binatang. Boleh jadi satu yang lainnya saling terkam, satu yang lainnya saling cakar, satu lainnya saling menindas dan begitu seterusnya. Dengan diturunkan Al-Quran, maka semua terjaga, keyakinan terjaga, harta terjaga, akal terjaga, nasab terjaga, kehormatan terjaga, dan semua itu bagian daripada rahmat. Ini yang kedua. Dan tentunya yang ketiga adalah syifa. Bahwa Quran itu diturunkan sebagai obat. Makanya lihat Nabi SAW, apabila dia terkena penyakit, maka dia akan meruqyah dengan membaca muawwidhataini, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian diusap-usap kepada penyakit yang terasa sakit pada badannya. Ya, karena memang Quran itu obat. Dan Quran itu bukan hanya obat ruhani saja kata Syekh Utsaimin, tetapi juga Quran juga obat jasmani. Obat segala penyakit, baik ruh ataupun jasad, Quran itu. Karena ada orang yang mengatakan kalau kesurupan baru diruqyah gitu ya. Kalau penyakit-penyakit badan itu ke dokter, ke medis katanya. Enggak, Quran itu bisa mengobati segalanya asal kita yakin. Karena bagaimanapun sesuatu yang ada keyakinan dan keikhlasan itu akan berpengaruh, ikhwan. Tapi kalau tidak yakin, ragu-ragu, tidak ikhlas, enggak akan pengaruh bacaannya. Seperti yang dilakukan oleh Rabi Ibn Haytham rahimahullahu ta'ala. Ketika dia yakin sedekah itu bisa menambah harta, maka setiap dia sedekah, kemudian bisnisnya lancar. Tiba-tiba kemudian sepupunya meniru. Karena sama-sama pembisnis, sama-sama peniaga, dia pun ingin meniru seperti Rabi Ibn Haytham. Dia pun bersedekah, tapi makin bangkrut. Yang satu sedekah makin lancar jaya, yang satu sedekah pula makin bangkrut usahanya. Jadi sepupunya bertanya kepada Rabi bin Haytham, kita ini sama-sama sedekah, kenapa Allah limpahkan kekayaanmu, kenapa Allah tidak limpahkan kekayaan kepadaku? Kata Rabi bin Haytham, ya, karena ketika aku sedekah dengan keyakinan. Tapi engkau sedekah itu dengan keraguan. Kau kan coba-coba saja. Cobalah sedekah, betul tak lancar? Ini kan coba-coba kan ragu-ragu. Tapi aku yakin, ya. Maka ketika meruqyah juga sama. Ketika antum mengobati sebagai sinsai dan yang semacamnya kan itu juga harus keyakinan ketika antum mengobati kan. Kalau tidak ada keyakinan, ragu-ragu, tidak perlu antum jadi tukang bekam. Antum aja ragu-ragu, mana ini sembuh enggak? Enggak tahu. Itu berarti antum tidak mempelajari. Ya antum harus yakinkan ke pasiennya kan. InsyaAllah sudah banyak kok. Jadi kasih perasaan optimis kan, supaya pasiennya juga merasa bahwa dia punya keyakinan insyaallah dengan pengobatan seperti ini bisa sembuh. Walaupun kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kesembuhan itu datang dari Allah. Karena Nabi SAW ketika berobat itu dengan dua cara. Pertama dengan obat-obatan tabi'i, yang kedua dengan obat-obatan ilahi. Terkadang dua-duanya dicampur. Ya, tabi'i itu maksudnya racikan-racikan. Adapun ilahi itu yang maksudnya baca Quran. Nah, Nabi memakai dua-duanya. Makanya Rasul dihijamah. Rasul SAW meminum madu, meminum habbatus sauda, meminum macam-macam kan begitu. Itu namanya racikan. Tapi terkadang juga Rasul mengobati dengan cara pengobatan ilahi, Al-Quran, doa-doa dan begitu seterusnya. Dan terkadang dua-duanya. Ya. Lah Al-Quran ini salah satunya adalah pengobatan ilahi. Inilah diantara surah At-Takwir yang kita bahas malam ini, dan selesailah surah At-Takwir. InsyaAllah minggu depan beranjak ke surat yang lainnya. Wallahu alam, karena tadi ada rencana kunjungan kepada orang yang saudara kita yang sakit, Akhuna Abu Rayhan. Sebelum
malam larut kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.